ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini dan awal tahun 24 Jumat yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita umur panjang sehingga kita bisa datang ke masjid yang kita cinta ini, tentu dengan hal kewajiban untuk menunaikan salat Jumat dengan seminimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena satu-satu manusia yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seminimal dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun 24 hitungan tahun bertambah, tapi sebenarnya umur berkurang dan kematian kita sudah dekat. Walikulli ummatin ajal, setiap umat golongan ada batas atau ajal ataupun kematian. Karena untuk menghadapi kematian itulah kita harus tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman inilah sebagai senjata atau kekuatan bagi orang muslim, dan karena iman itulah kita merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena iman itu juga kita merasakan lezatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan iman itu tidak nampak, sedangkan yang kita yakini, yang kita imani pun tidak nampak. Karena itulah perlu iman yang begitu kuat dan kokoh, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa untuk menguatkan iman? Iman itu harus kita kuatkan dengan perilaku yang baik. Tentu dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan orang-orang yang berbuat baik, yaitu amalan soleh. Dan iman itu, bukti dari keimanan itu adalah takwa. Kalau iman seseorang kuat, tentu takwanya pun semakin kuat. Karena ciri cara orang yang beriman itu betul-betul iman kepada Allah, tentu perilakunya, tabiatnya, perangainya itu semakin baik dan semakin bagus di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang sekitarnya. Terbukti orang-orang yang soleh pasti akan tawadu dan akan banyak kesosialan untuk tenggang rasa saling tolong-menolong dalam sesama manusia. Karena itulah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fattaqullah, bertakwalah kamu dengan ibadah-ibadah yang kau lakukan, baik takwa karena solatmu, baik takwa karena puasamu, baik takwa karena zakatmu dan hajimu. Tapi Allah mengingatkan, wa aslihu zata bainikum, dan perbaiki dulu hubungan sesama manusia. Dalam setahun yang lalu, mungkin di dalam kesosialan kita agak kurang gagal, maka di tahun ini akan kita tingkatkan tentang kesosialan, kesolehan dalam kesosialan bersama sesama manusia. Baik siapapun, baik itu orang mukmin atau bukan orang mukmin, yang penting muamalah terus kita lakukan, karena Islam itu mengajarkan keadilan. Ikdilu, kata Allah, berbuat adillah, karena keadilan itu mendekati ketakwaan. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda orang yang beriman itu pun di saat matinya pun beda dengan orang yang tidak beriman. Kalaulah orang yang beriman matinya mudah,
Bahkan mereka berkata, "Ija'u li'atil janazah wa tamalar rijalu a'naqihim." Apabila orang yang mati itu sudah diangkat oleh manusia di pundak mereka, fa in kana sholihah, jika dia orang yang baik, orang yang banyak amal soleh, walau dia berkata, qaddimuni, cepet-cepetlah bawa aku. Wa in kana ghairu sholihah, tapi jika dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang soleh, qalat, berkata pula, ia berkata, ya wailah, celaka ini, celaka. Aina yasbahuna biha, nak ke bawah di mana aku ini? Kalian bawa ke mana aku? Yasma'u sautaha kulla shay'in illa al-insan, dan suara orang yang mati itu di dalam arwahnya itu semua didengar oleh makhluk yang hidup, illa al-insan, kecuali manusia. Karena sekiranya manusia mendengar cerita orang yang mati, tentu orang yang hidup akan lari dan kabur untuk merenungkan dirinya sendiri, karena begitu banyak dosa dilakukan sepanjang dia hidup di dunia ini. Karena itulah maka tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu pun matinya keluarnya ruh seperti air dalam teko, dalam ceret. Bayangkan air ceret yang sudah habis tinggal satu tetes. Begitulah arwah orang yang beriman dikeluarkan oleh malaikat maut dengan tetesan yang terakhir. Begitu pelan keluarnya arwahnya, ruhnya untuk berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kurang beriman, orang yang musyrik, yang tidak menganggap bahwa Allah itu ada Esa dan Muhammad itu adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya begitu berat, bahkan menjerit. Karena itulah banyak orang mati melotot dan banyak orang mati tercengang karena begitu banyak dosa yang dia lakukan. Tapi kalau orang beriman, itulah banyak orang meninggal tersenyum karena tahu dia tempatnya surga atau neraka. Maka semua tempat yang itu tergantung kepada kita. Karena Allah sudah jelaskan ada dua jalan, fa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dua jalan kepada kalian, takwa dan fujur, sesat atau yang lurus. Tinggal pilih yang mana. Karena itulah kuatkan iman pada tahun ini. Karena orang yang buat iman tentu akan mendapatkan keamanan. Coba bayangkan kalau seluruh dunia betul-betul beriman kepada Allah, tentu keamanan yang kita dapatkan dari orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang sekedar beriman, itu hanyalah kadang-kadang iman itu bisa disebut dengan pelik tabib, bisa kurang, bisa bertambah, bahkan bisa hilang iman itu dari dada seorang muslim. Jangan sempat iman itu hilang. Kalau iman itu hilang, maka situlah banyak orang mati dalam kekufuran dan mati dalam kesyirikan. Kalau sudah mati dalam kesyirikan, tentu neraka jahanamlah tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapat istiqamah dan peningkatan untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tentu terus kita pupuki iman ini supaya semakin bertambah dan semakin meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamukan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia itu kadang-kadang begitu bisa dia memberikan suatu makanan yang begitu baik kepada jasmaninya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memberikan makanan untuk rohaninya. Ada manusia itu begitu mudah, pandai dan pintar untuk memberikan baju untuk jasmaninya, baju yang bagus, dia dipandang orang begitu indah, tapi dia tidak pernah untuk berpikir memberikan baju untuk rohaninya. Apa baju untuk jasmani? Apa makanan untuk rohani? Apa baju untuk rohani itu? Tentu itulah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan, amalan-amalan soleh yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali berbuat amal asal dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu dunya, setiap sesuatu tergantung pada niatnya. Walaupun kau sholat, kalau niat bukan karena Allah, maka ibadah itu ditolak. Maka mulailah niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamankan Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal tahun ini, mari kita introspeksi diri. Apakah selama tahun 2003 ini kita banyak bermasalah kepada tetangga, jiran, semua saudara? Mari kita saling memaafkan. Wal afina anin nas.
Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang saling memaafkan. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dengan surga yang luas seluas langit dan bumi yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka yang takwa? Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menyampaikan hartanya waktu lapang dan menyampaikan hartanya waktu sempit, dan mereka bisa menahan amarah wala afina anin nas dan memaafkan segala kesalahan manusia. Kalau kamu mudah memaafkan orang, tentu orang pun mudah memaafkan kesalahan kita. Karena Allah menjelaskan kebaikan Allah balas kebaikan, itulah surga, sedangkan kejahatan dibalas Allah kejahatan, itulah neraka. Maka mari kita semua jamaah hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang diridhoi, itulah surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza